Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita nih ya. Semoga di kesempatan yang baik ini kita dan ternak-ternak kita ini senantiasa diberi kesehatan dan tentunya juga diberi kelancaran. Nah, untuk kesempatan kali ini ya kawan-kawan, seperti biasanya ini ya, kita sambil menyiapkan untuk makan sore ya pada endok-endok kita. Nanti yang akan kita coba jawab ya pertanyaan dari salah satu rekan kita ini, yang beliau ini menanyakan apakah syarat untuk usaha ternak endok ini bisa dijadikan sebagai penghasilan utama. Nah, nanti ya akan kita jawab tentunya juga sesuai dengan apa yang kami alami. Nah, di dalam ternak endok itu ya, untuk rekan-rekan semuanya ini memang awal ya, tujuan kita memang mencari penghasilan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui ya, agar untuk usaha kita ini bisa menghasilkan dan tentu juga bisa dijadikan sebagai penghasilan utama. Yang pertama ya adalah masalah manajemen pakan. Kita tahu tentunya bahwa untuk usaha endok ini ya, hal atau sesuatu yang paling betul-betul menjadikan permasalahan ya, yaitu adalah masalah kebutuhan pakan. Nah, di poin ini ya, untuk rekan-rekan semuanya, apabila kita ingin ya untuk usaha kita ini ke depan bisa bertahan dan tentunya juga bisa menghasilkan, kita harus betul-betul bisa dan pandai ya untuk memanajemen yang namanya pakan. Dalam artian kita bisa memberikan pakan itu ya dengan pakan kolaborasi antara pakan pabrikan dengan yang namanya pakan alternatif. Tapi yang perlu diingat ya, bahwasanya untuk kualitas dari pakan tersebut harus betul-betul mempunyai kualitas yang bagus, yang mana pakan itu mempunyai imbas yang positif terhadap masalah produksi telur dan juga imunitas dari endok-endok kita. Nah, kalau saran saya ya untuk rekan-rekan semuanya, jangan kita memberikan pakan yang murah meriah ya, tapi kita berharap untuk hasil yang melimpah. Tentunya juga kalau itu terjadi ya, saya yakin untuk masalah penghasilan atau jumlah produksi DOE yang kita terima ya, itu pun juga tidak akan bisa maksimal. Kemudian ya, untuk faktor kedua ini, bahwasanya untuk jumlah populasi yang kita kelola itu pun akan sangat berpengaruh ya dengan jumlah penghasilan yang kita terima. Nah, tadi di awal sudah kita sepakati ya bahwa kita ingin menjadikan untuk usaha ternak endok ini sebagai penghasilan utama. Nah, agar untuk penghasilan kita itu ya bisa lebih, tentunya juga kita pun harus menambah untuk jumlah populasi yang kita pelihara. Nah, hal ini tentunya juga memerlukan modal ya rekan-rekan semuanya. Tapi kalau menurut saya ini, silakan lakukanlah untuk menambah populasi ini dengan cara bertahap. Kita tidak harus serta-merta ya membeli jumlah yang besar ya, kemudian kita kelola, tapi di situ kita belum tahu untuk kualitas dari indukan-indukan atau pejantan yang kita beli tadi. Nah, silakan secara bertahap sambil kita mengamati ya, dan bisa memilih ini mana-mana untuk indukan ataupun pejantan yang memang betul-betul berkualitas. Atau juga ya kita bisa melakukan proses pembesaran sendiri ya, yang mana dari pembesaran tersebut kedepannya bisa kita jadikan sebagai bahan siapan. Nah, tentu juga di dalam melakukan proses pembesaran ini ya, kalau saran saya tidak harus terlalu banyak juga ya rekan-rekan, dikarenakan di dalam proses pemeliharaannya pun itu juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Nah, silakan rekan-rekan semuanya bisa memilih ya dua alternatif tadi. Apabila kita ingin menambah populasi, bisa langsung membeli ya, ataupun melakukan proses pembesaran sendiri. Selanjutnya ya untuk rekan-rekan semuanya ini, agar untuk usaha kita ini ya kedepannya bisa dijadikan sebagai penghasilan ya, tentunya juga untuk suatu usaha atau sebuah usaha ya tidak terlepas yang namanya kendala. Nah, di dalam beternak endok itu ya, kendala yang sering terjadi itu adalah masalah penyakit. Nah, untuk antisipasi ya, agar untuk usaha kita ini bisa terhindar dari yang namanya penyakit ya, kita pun harus betul-betul melakukan proses perawatan harian secara maksimal. Nah, di dalam perawatan itu ya, tentunya juga ada yang namanya pemberian vaksinasi ya, dan juga penggunaan jamu probiotik.
Kemudian juga untuk masalah kebersihan kandang, itu pun juga harus betul-betul kita perhatikan. Nah, ini kenapa ya untuk rekan-rekan semuanya, bahwasanya sumber penyakit itu biasanya bermula dari dalam kandang kita sendiri. Makanya lakukanlah penyemprotan kandang kita itu ya dengan antisep ini, agar untuk masalah kondisinya bisa terhindar dari yang namanya virus ya, dan tentunya juga di situ akan mempunyai imbas yang positif terhadap masalah kondisi dari ternak-ternak kita. Nah, selain kendala-kendala tadi ya untuk rekan-rekan semuanya, bahwasanya di dalam usaha ternak endok itu banyak sekali ya kendala-kendala yang harus kita hadapi. Apalagi kalau kita berfokus pada ternak endok pembibitan ya, yang namanya kendala itu tentunya juga banyak sekali. Nah, di situ perlunya kita melakukan sharing ya, atau berkomunikasi dengan rekan-rekan peternak yang lain, yang mana dari hasil komunikasi tersebut ya bisa kita jadikan untuk kebaikan dan kemajuan usaha ternak kita. Nah, kemudian juga ya yang selanjutnya ini, agar untuk usaha kita ini ke depan bisa menghasilkan ya, dalam artian bisa kita jadikan sebagai pekerjaan atau penghasilan utama, masalah pemasaran itu pun juga kadang menjadi permasalahan tersendiri. Nah, sudah saya sampaikan juga, agar untuk proses pemasaran ya atau penjualan produk dari kandang kita ini bisa maksimal, lakukanlah kerjasama yang baik dengan rekan-rekan pengepul. Kemudian juga lakukanlah promosi gratis ya di media sosial, yang mana dari promosi tersebut ya tentu juga untuk hasil produk dari kandang kita bisa semakin dikenal masyarakat luas. Nah, itu tadi ya untuk rekan-rekan semuanya beberapa hal yang harus kita lakukan ya apabila kita berkeinginan untuk usaha ternak endok kita ini ke depan bisa kita jadikan sebagai penghasilan utama. Yang pertama, kita pandai-pandai ya untuk memanajemen pakan. Yang kedua, terkait dengan jumlah populasi yang kita kelola. Yang ketiga adalah kendala atau antisipasi terhadap kendala ya. Dan yang keempat adalah masalah pemasaran. Nah, apabila keempat tadi ya bisa kita lakukan dengan baik, tentunya juga untuk usaha ternak endok kita ini ya, atau usaha endok ini kedepannya akan bisa kita jadikan sebagai penghasilan utama. Nah, mungkin hanya itu sedikit yang bisa kita berikan ya. Semoga saja ada manfaatnya nih untuk rekan-rekan semuanya, dan mungkin versi dari kami berbeda dengan versi rekan-rekan yang lain. Tentunya juga hal itu ya tidak menjadi permasalahan ini, dikarenakan untuk usaha ternak endok itu tentunya tidak ada ilmu pakemnya. Kesemuanya tergantung dari kita masing-masing ya, selaku pengelola atau yang mempunyai usaha ternak endok itu. Tetap semangat untuk semuanya ya. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.